buka mulutmu kalau hanya ingin menambahi firman Tuhannya orang Kristen? Ngapain kau menghujat di sini? Kalau tidak tertulis jangan kau tambahi. Kalau ada tertulis jangan kau hilangkan. Nih Fransius, dulu suaranya nggak jelas. Berhentilah kau jadi penista agama Kristen ewe. Mana ayatnya? Berhenti kau menghujat agama Kristen ewe. Tobat kau. Heran aku orang-orang kayak gini kok. Ya, di Wahyu itu ya. Dari Matius lari ke Wahyu, kemana lari sekarang? Yang mana yang kau maksud? Wahyu 13 nomor 11 kau minta kan? Iya, di situ ada ciri-ciri Yang nabi mana? palsu. Yang mana nabi palsu bininya banyak di situ? Hah? Jangan, berhentilah menipu ewe. Berhentilah menipu demi membenarkan agamamu, kau tipui kami. Jangan. Berhentilah, tobat kau. Dipatok ular naga kau nanti. Salibkan ewe. Kau kayaknya harus disalibkan ini ewe. Nggak bisa kau dibiarkan ini. Kau tambah-tambahi firman Tuhannya orang Kristen. Hah? Mana ada di situ tertulis ciri-ciri nabi palsu adalah bininya banyak. Surat ewe tuh. Surat ewe ke Korintus. Jangan kayak gitu ewe. Kalau kau menghujat agama kami, umat Islam bisa bersabar. Karena ada aku, ada Kores, ada Bang Zuma yang menampol muka kalian. Tapi kalau kau menghujat agama Kristen, gak kasihan kau sama Yesus. Udahlah hidup 33 tahun miskin, kata Matthew Henry. Ditombak lagi, disalibkan dia. 12 muridnya kabur lagi. Tiba-tiba kau tambah-tambahi firmannya. Gak kasihan kau sama Yesus. Kasihanilah Yesus itu. Udahlah jadi Tuhan gak dianggap di dunia. Sampai sekarang pun gak dianggap sama orang Yahudi. Gak kasihan kau sama Yesus. Kau tambah-tambahi lagi firmannya. Tobat kau ewe. Minimal aku mencintai Yesus loh. Ku sampaikan setiap apa yang diucapkan, yang dia ajarkan. Gak kasihan kau sama Yesus. Udah berkorban dia demi dosa-dosa kau, ditombak sama Longinus. Kau fitnah pula dia mengatakan bahwa nabi palsu itu berbini banyak, sementara dia keturunan dari orang bini banyak. Nenek moyangnya berbini banyak, nggak malu dia nanti ini. Datang dia ke Komal ini, malu dia loh. Kurang ajar kau ewe, ke nenek moyangku kan bininya banyak. Kasihan sama Yesus, kau fitnah terus-terusan dia. Udahlah ditombak sama Longinus, Longinus pula jadi santo. Nggak kasihan kalian sama Yesus ya? Udah nggak bercelana dia digantung sama Hansip Romawi loh. Dikasih anggur asam aja dia pingsan, meninggoy 3 hari. Bangkit lagi. Bangkit pun tangannya nggak sembuh-sembuh. Naik ke surga, udah lapar dia makan ikan goreng. Naik ke surga, mamanya nggak dibawa. Nggak kasihan kalian sama dia? Datang-datang kalian hujat lagi dia dengan menambahi kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Iya, Jadi iya, ular naga kau nanti. bukan cuma itu ya, keluar naga dari muncung kau ha. Nah, gambaran nabi palsu itu ada juga di Yeremia 23 ayat 3. Minta maaf kau sama Yesus dulu. Ya, minta maaf kau sama Yesus dulu. Minta maaf kau sama Yesus. Yesus minta maaf, aku telah memfitnahmu mengatakan nabi palsu itu bininya banyak. Minta maaf kau dulu. Itu memang kau bilang Yesus mana di situ tertulis nabi palsu, di mana tertulis nabi palsu ciri-cirinya adalah berbini banyak. Tadi ku bilang apa ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus, langsung kau jawab menurut Yesus nabi palsu berbini banyak. Kau fitnah Yesus mengatakan hal yang tidak pernah diucapkan, sementara nenek moyangnya berbini banyak. Oke, kau menghujat Yesus di hadapanku, nggak terima aku. Itu tadi ya, itu hentikan penghujatan terhadap Yesus. I love you Yesus. Kau itu menghujat yang berbini banyak ada di sini, ya kan. Ada banyak. Menghujat, mana datanya? Di mana Yesus berkata bahwa nabi palsu ciri-cirinya bininya banyak ya? Hentikan memfitnah Yesusku. Sudah cukuplah penderitaannya di dunia. 33 tahun gak dianggap miskin, ditombak Hansip Romawi, minum sedikit anggur asam langsung meninggal. Kau fitnah pula dia, udah dituduh dia mengaku Tuhan, padahal dia ngaku nabi. Gak ada adab kalian kepada my sweet sweet love Jesus ya. Heran aku sama kalian. Sampai kapan kalian mau begini menghujat kecintaanku itu? Andai dia turun ke dunia, ku bilang sabar ya bang, sabar ya om. Dihujat sama si Ewe. Masa dibilangnya dia mengatakan
Oke, Iya. ada banyak ya ciri-ciri nabi palsu di sini, ada ayatnya banyak ya. Kau minta Iya. maaf dulu. Yesus sedang mendengar kau. Daripada dikutuknya kau jadi pohon ara kering, kau akui dulu. Kau telah memfitnah dia di hadapanku. Kau memfitnah di hadapan Ustadz Nggak Arif. ada Di yang hadapan kau. memfitnah. Kau Iya, bilang tadi iya dia kan? mengatakan bahwa istri orang yang nabi palsu itu biniknya banyak. Sementara nenek moyangnya biniknya banyak. Minta maaf ke sama Yesus dulu. Minta maaf sama Yesus. Enggak ada. Terima aku. Yesus nggak pernah menikah dan tidak pernah punya istri. Ya. Nenek Jadi, moyangnya, kalau dia memang belum nikah, nenek moyangnya yang ku bilang. Kau tadi bilang menurut Yesus nabi palsu itu bininya banyak. nenek Kapan moyang Yesus bilang begitu? Enggak, bukan ya. Daud Nenek moyangnya memang bininya banyak. Yakub bininya Daud itu banyak. Daud. raja. Yang ditanya Apa hubungannya? ini nabi. Yang ku Nabi. tanya itu, kau bilang pula, Nabi, inilah palsu. udahlah Yesus kau fitnah. Betul-betul luar biasa si Ewe ini ya. Yesus kau fitnah, Daud kau fitnah. Kau bilang Daud bukan nabi. Kau bilang Daud bukan nabi. Iya, kalau nabi. Kau baca nabi kitabmu itu- lagi. Kisah para rasul. Iya, nabi palsu. Iya, Daud. Hilang nabi mukaku. palsu. Tunggu diam kau dulu. Mukaku hilang tadi, Daud filterku nabi hilang. palsu. Sekarang mukaku hilang. Diam kau dulu. Diam kau dulu Ewe. Diam kau Ewe ya. Mukaku hilang. Hilang aku. Ngelek nih. Ya, hilang aku. Ntar ditombak bentar Ustaz. Nah, kau tengok mukaku lagi diam itu. Kau tengok Yesus itu kalau nengok mukaku menurut kau kayak mana dia tuh? Kasihan dia nengok aku, menginjili kau terus-terusan, ya. Up ini Ustadz Arif, yang ini nih. Yang kau menghujat Yesus depanku, nggak mungkin kubiarkan kalian menghina Yesus, ya. Kami umat Islam mencintai Yesus, kalian menghujat nggak Aku tim henti-hentinya siang Yesus. malam. Iya Ustadz, kita mencintai Yesus, mereka menghujat Yesus. Ya. Ini di bawah Ustadz ada up itu. Kalau bisa, ini nih. Aku bukan Langsung- moderator. Hidup bukan Ya, moderator. Berhentilah. Datang tidak tanda tangan. Nanti aku tunjukin ciri-ciri pengajar Double, nabi saudaraku. palsu. Baru kau tua. Wah, Silakan Ustaz. tua. Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi dulu yang bergabung. Ustaz Tafa. Waalaikumsalam. Salah. Jangan kau karang-karang kitab, hei, yang kau ada-adakan itu nggak boleh. Yang ada kau kan. Ngarang-ngarang. Tadi kan datanya banyak. Itu Lah mana dari tadi Uni nuntut satu pun data ciri-ciri nabi palsu katanya yang biniknya banyak. Kalau gitu berarti kakek moyangnya Yesus semuanya nabi palsu. Karena bininya banyak, Daud 100, Salomo 1000. Masih kurang banyak apa coba? Kau hina nabi-nabi Bani Israel. Ya, itu Padahal Daud wajar, dia raja, ya raja. Ya, kalau kalian katakan nabi, ya itu ya yang muatan di nabi palsu. Sedangkan Jadi Daud Daud itu raja. Kami Jadi menurutmu mengatakan Daud bukan nabi? itu raja. Menurutmu Daud Ya, bukan bagi nabi? kalian itu ya Daud ya Bukan katanya bagi kami. nabi. Baca kisah para rasul. Buka kitabmu Ya, Ewe. Ya Allah. Oke, Ya Allah is an expression in Indonesian that translates to, "Oh God," or "My God" in English. It is a common expression of surprise, awe, or frustration. The expression can be used in a variety of situations, such as when someone is surprised by something unexpected, amazed by something beautiful or impressive, frustrated or angry about something, scared or worried about something, grateful or thankful for something. The meaning of the expression can vary depending on the context in which it is used. For example, if someone says Ya Allah, Ayat ya, tapi kisah para rasul 2:29 sampai 30 bener nggak di situ? Ya, Di situ juga ada kan? kisah para rasul Nih, pasal kedua nomor 29. Coba, sudah kau memfitnah Yesus, kau fitnah pula kitabmu. Sebenarnya itu kamu Kristen apa Kristin sih? Bingung saya. Kayaknya Kalau Kristen kamu memang hukum dia benar-benar
Coba nih KPR Gimana? 22 KPR 2 29 sampai 30. Dengerin ya, saya bacain. Saudara-saudara, berarti kamu bukan saudara kalau memang tidak ngakui. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang. Nah, dia udah terus terang, sayangnya kamu terus gelap. Kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang Nabi. apa di sini? Seorang nabi. Hei, apa? Iya, Oh. memang seorang nabi dari ya terlanjut ya lanjut. Apa lagi tuh? Seorang apa di sini baca? Seorang nabi dari ya terus Sekarang kau percaya kalau Daud itu seorang nabi? Kemarin itu saya bawain Bang Alif. Nggak percaya Iya. mereka. iya Berarti Daud benar. itu- Kembali ke Daud pembahasan itu- awal tadi. Oten itu memang tidak mau mengiblat kepada Bani Israel. Nabi Bani Israel pun dibantah. Jahat Begitu kali caranya. kau Ewe. Yesus kau Iya. fitnah, nabi-nabi Israel kau fitnah. Nah, ya. Apalah maumu sebenarnya ini loh? Iya, itu kan di kisah para rasul. Rasul itu tetap menganggapnya nabi karena dia Daud itu memiliki kitab ya. Apalah Ewe. Dia memang Mulai wajar ngarang. dikatakan nabi. Coba Nabi. ajari kami umat Islam, menurut Anda sebagai Kristen, cara membantah kitabnya Kristen. Coba gimana? Coba ajari kami. Itu tidak ada Ajari yang dibantah. kami yang Muslim bagaimana kamu caranya mengatakan membantah itu nabi, isi kitabnya ini Kristen. loh, di kisah Coba. para rasul kan aku mengiyakan, iya itu ditulis oleh rasul sendiri karena dia membaca apa yang dituliskan Daud. Daud itu mengajarkan. Mana tuh? Jadi kalau orang yang mengajarkan itu disebut nabi, ya karena dia menganggap itu Daud itu nabi gitu. Sedangkan kami katakan ya wajar kami mengatakan dia raja ya karena raja Oh iya. keturunan Oh dari jadi raja. begitu cara membantah kitabnya Kristen begitu. Ya harus tahulah bagaimana Dia sendiri udah ketawa itu. Iya, gitu. Asal usul Daud itu Sakit jiwa kau namanya nih. bukan sepenuhnya, maksudnya dia memang bukan dari nabi, keturunannya memang dari Raja Daud. Apa ini? Paham nggak? Paham nggak sih? Apa kenapa mau? Saya paham. Saya mulai paham sekarang. Ternyata Ya. beginilah cara Kristen menolak isi kitabnya. Yalah, bukan menolak, aku kan mengiyakan. Memang kisah para rasul. Jadi kamu percaya sekarang Daud itu seorang adalah nabi? seorang nabi dan ya Oke. dia juga kan ya, di Berarti situ menurutmu dijelaskan. kalau begitu sekarang berdasarkan statementmu Daud itu nabi palsu karena dia banyak bininya. Bukan Daud yang aku maksud, tapi kan aku tadi kan mau mencari yang tunggu. Coba Bukan itu. kalau orang cuma istrinya 11 Yang aku atau 13 maksud. kau tuduh nabi palsu, bagaimana yang 100? Ya Ayo. jelas aku katakan Daud itu tadi tidak termasuk karena dia Cukup, Ani. kategori raja. Jadi yang kita katakan ini nabi palsu ya berciri-ciri tadi kan Ewe, Jadi menurutmu bentar, Daud Ewe. nabi palsu? Coba lihat kakimu dipasung nggak? Aku curiga aku. Jangan-jangan kakimu dipasung. Coba tengok kakimu dipasung nggak? Coba tengok dulu. Betul, aku sudah nanya ini. Coba lihat kaki aman. Wah, Nggak diikat kan? Enggak diikat. kamu sehat? Nggak diikat. Ya, Pasung. yaudah. Sehat. Kamu sehat walafiat. Udah pernah dapat kartu kuning belum? Udah kayaknya. Enggak, aku wasitnya. Belum pernah. Aku yang Kartu ngasih. Dulu kuning aja enggak. nggak paham dia. Kartu kuning katanya main bola. Astagfirullah ya. Lanjut Ustaz Alif. Jadi inilah Ustaz Alif. Kenapa kita marah kepada mereka? Karena mereka menghujat memfitnah Yesus dan Nabi Daud. Ngeri kali. Iya. Kita membela kitab mereka, mereka menghujat kitab mereka. Dan di sini Uni yang sedang kita dapatkan adalah berdiskusi dengan teman Kristen itu bagaimana caranya kita belajar kepada Kristen untuk membantah kitabnya. Gitu. Kalau kalian kepada umat Islam bagaimana caranya kami mengimani kitab kami gitu. Kalau kalian bagaimana caranya membantah. Tapi saya ajarkan nanti berikan bantahan itu yang terbaik gitu loh dalam kitabmu yang halus gitu. Jangan terlalu kelihatan.
Iya, mumpung banyak yang nonton, kita iklan sebentar. Teman-teman ingin mendapatkan materi diskusi yang sudah saya kaji dan saya tulis sendiri dan saya tampilkan di situ literasinya, baik website dan bukunya. Ketik Mesiah.org, ya. Itu adalah website yang autornya adalah para apologet. Di antaranya ada saya dan juga Alfi, ya, dan beberapa apologet lainnya. Adminnya di situ ada Bang Ardiansa dan juga Bang Jibril. Teman-teman silakan untuk ke sana mencari tahu materi diskusi jawaban syubhat yang insya Allah dalam seminggu saya usahakan menerbitkan sekitar 5 artikel insya Allah ya, insya Allah ya. Nah, salah satu dua. Unik, sekalian YouTube-nya Ustadz Hatta dan Ustadz Alif. Oh ya, Iya. silahkan di subscribe. Nih ya, biar 5.000 aku iklan penonton Ustadz. ini. Ya, biar kita iklankan YouTube-nya Ustadz kita ya. Oke, teman-teman perhatikan. YouTube itu kita sengaja untuk live-kan diskusi kita. Pertama, selain dokumentasi supaya tidak ada pemotongan dan fitnah. Yang kedua, teman-teman ya, YouTube itu kalau teman-teman mensupport ustadz-ustadz kita, maka di situ ada rezeki yang mengalir untuk beliau ya. Itu apa dengan cara teman-teman di subscribe akun mereka, kemudian jangan dilewatkan iklannya ketika menonton ya. Itu bermanfaat mensupport Ustadz Tahta dan Ustadz Alif dan besarkan YouTube Islam daripada nonton Pargoy, nonton YouTube yang nggak penting ya. Subscribe Tahta apa namanya, Cak? Tahta Channel. Tahta Channel dan Iya. Rahasia Alif ya. Ustadz Alif. Ustadz Alif? Ketum. Ustadz Alif? Ya, saya punya 2 YouTube yang memang tidak monetis ya. Yang satu Rifa MOW, yang satu Mesia X Uni Rifa. Saya selalu melivekan merelay karena saya butuh dokumentasi diskusi saya agar tidak di framing dan difitnah. Yaitu manfaatnya. Andai pun nih, buat kalian yang nonton diskusi ini 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, saat ini tahun 2025, kalian tertawa kan melihat hari ini. Inilah yang kami hadapi, wahai anak-anak kami, dan bangkitlah dalam ilmu pengetahuan, belajarlah. Bayangkan ini yang kami hadapi setiap malam, setiap hari ya. Menghadapi orang-orang yang mengatakan bahwa ayam adalah bebek, kambing adalah lembu, Tuhan adalah manusia, dan Nabi bukanlah Nabi. Ini yang kami hadapi tiap malam. Anak-anakku jangan tertawa ya. Kalian tidak mau, geli kan kalian melihat kebodohan ini? Jangan mau bodoh ya anakku. Jangan biarkan Indonesia menjadi zaman kegelapan seperti yang pernah terjadi di Eropa. Ya, begitu. Silakan. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, kita naikkan Oten di bawah ya. Yang satu lagi kita khususkan untuk Oten ya. Ales, selamat malam Ales. Oten ya. Ya, Oten. Ales Gilang. Selamat malam. Suaranya kecil. Tes. Masih kecil. Masih kecil suaranya. Tes. Masih kecil. Tes. Masih kecil. Anda pakai headset Oh ya, tes. atau saya dengar ya? Masih Kedengaran. kecil ya, Iva ya? Suaranya Kecil. masih kecil. Tes. Udah. Ya, mulai. tapi didengar sih, tapi kecil. Silakan. Kecil. Silakan Anda bertanya atau diskusi atau gimana? Ini ada guru saya. Kalau Anda bertanya silakan ke Ustadz Tata. Silakan, lanjut. Ustadz Tata monitor ya. Ustadz Tata. Masih menjawab. Cak? Ada. Ya, lanjut. Ales, silakan Ales bertanya. Gilang. Silakan. Udah saya tanya sama Pak Ustadz Tata ini. Monggo. Silakan. Gaskan. Gini aja Bang, saya mau tanya. Dalil Islam diharamkan makan babi dalam Quran. Silakan, Cak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir ya. Jadi itu banyak di dalam Islam tentang haramnya memakan babi. Itu Al-An'am 145, An-Nahl 115, Al-Maidah 3, Al-Baqarah 171. Li'annahu rijsun, itu alasannya. Karena kotor. Ya, itu An-An'am 145. Haram karena kotor ya Bang? Iya, kalau ditanya alasannya.
Karena gini, Kalau ditanya. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali ia daging hewan yang mati atau bangkai ya. Maksudnya tidak disembelih, darah yang mengalir, ya, daging B2, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Atau banyak ya di dalam Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging B2. Ya. Nah, itulah banyak datanya. Pertanyaan saya diulang Pak Ustadz. Masih ingat? Pertanyaan Anda saya sudah menangkap tadi, Pak Ustadz sudah menjawab. Pertanyaannya adalah mana dalil pengharaman dari binatang yang bernama B2 makanan sirasmi. Cak Tata sudah menyebutkan dalilnya dan itu sudah menjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya Pertanyaannya apa bukan alasannya? itu. Itu pun sudah dijawab. Saya pun mendengar tadi pertanyaan Anda. Saya sudah mendengar pertanyaan Anda dan Itu yang bahkan Cak Anda Tata sudah menjawab. tanyakan tadi. Kami bukan orang yang budek loh ya. Kami punya telinga di sini. Anda tanyakan Kalau mau tadi. pertanyaan baru silakan. Tanya, Di mana dalilnya hak babi itu haram di Al-Quran? babi. Dijawab oleh Tata. yang Aduh, tadi Udah ini dijawab tadi ini kan udah diurut tadi. Al-An'am 145, An-Nahl ayat 115, Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau begitu kan ada dalil. Itu kan dalil, Itu kan Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Muhammad. Itu kan dalil. Yang dijawab oleh Tata itu dalil itu. Iya, itu kan saya bilang. Ya udah kan maju ada aja, nggak usah banyak dalil. bertele-tele, nggak usah buang-buang waktu ya. Kita nggak mau menghadapi orang-orang yang sedang dalam keadaan kondisi gangguan kejiwaan yang kakinya dipasung. Silakan lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ya, dalil kan Muhammad halal makan babi kan ada. Udah. Oke, selanjutnya Kristen yang nggak sama dengan B2 naik ke atas, silakan bertanya. Mr. Ganjen, silakan bertanya atau menjelaskan. Silakan. Silakan, mumpung Cak Tata baru bangun dan tidurnya 2 hari yang akan datang. Silakan. Silakan Pak Mr. Ganjen, Muslim non Muslim. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada suara ya. Yang Muslim jangan naik, biar yang non Muslim aja yang naik ke atas, biar bertanya kepada Cak Tata, karena tugas mereka hanya bertanya kepada Cak Tata sampai Yesus turun kedua kali ya. Oke. Ini dua-dua ini nggak ada nama ini Ustaz. Halo 228. Muslim non Muslim. Erman. Halo. Halo. Oke turun ya. Kalau nggak ada nama nggak usah naik. Katanya Ustaz Arif nggak mau. Kalau user baik Islam maupun Kristen jangan dinaikkan namanya user. Iya, kalau user gak usah. Oke. Iya. Virgo, Muslim non Muslim silakan. Ewe, kau udah makan belum Ewe? Anakmu udah kau suapi belum Ewe? Nggak mandi-mandi Ewe. Ewe, anak udah aman? Iya, Lendra selamat malam. Kristen, Oten. Lendra, selamat malam. Alhamdulillah, Islam dari kecil, Bang. Islam jangan naik. Islam jangan naik. Islam jangan naik. Virgo selamat malam Virgo. Islam apa Kristen? Yang Islam jangan naik. Saya minta yang Islam jangan naik. Silakan Pulungan selamat malam. Islam apa Kristen? Pulungan. Pulungan. Ya. Bahmid selamat malam. Islam atau Kristen? Islam apa Kristen? Pulungan.
Kenapa dia diam ini? Kita diminta naik tapi pada diam semuanya nih yang minta naik ini. Gak ada remote AC bawa adek. Pamit, selamat malam. Atau nggak sadar ya kalau mereka minta naik ya? Ini Kristen ini, Gogo ini. Gogo. Ya silakan Gogo, selamat malam Go. Go. Go, selamat malam Gogo. Belum duduk. Belum duduk ya. Iya, kita buka ini. Ini Ales gila tadi masih minta naik ini. Biar aja suruh bertanya. Kalau nggak bisa bertanya turunkan aja. Yang suruh bertanya aja ke Cak Tata. Ya. Simorangkitan siapa nih? Atas ya. Simorangkit. Buat yang Kristen silakan naik batin atas. Yang Kristen ya. Ini Kita Kristen minta- ini. Bilang Nabi Muhammad cabul. Ya, silakan. Iya. Silakan. Malam host. Iya. Ya, silakan. Perintah kamu jawab yang komentar-komentarmu di bawah. Nabi Muhammad tidak sunat katanya. Silakan. Mau nanya host. Katanya babi haram dimakan. Tapi kalau kepepet kok jadi halal. Mana? Silakan Ustaz. Boleh Silakan, ditanya? Ya, kalau masalah kecuali dalam keadaan ya darurat, itu bukan hanya B2, apa saja monyet, ya, mau singa, tapi syaratnya 2 ya syaratnya. Oh, ada beberapa syarat. Pertama, kita ini dalam keadaan sangat lapar. Kalau tidak makan mati. Yang kedua, tidak ada makanan sama sekali kecuali itu. Satu itu. Monyet kan haram. B2 haram dimakan. Ular haram. Ada makanan cuma itu. Di tengah padang gurun misalnya. Maka, apakah boleh makan? Iya boleh. Syaratnya, dalam keadaan lapar banget. 2, tidak ada makanan lain. 3, makannya jangan sampai melebihi batas. Oh, kok enak ya, dihabisin. Monyet 3 dihabisin semua. Ya, atau B2 itu. Karena gini, dalam Islam kenapa ada istisna, ada pengecualian? Karena memang kadang-kadang kita ini akan menghadapi situasi yang tidak seperti biasa. Nah, dalam Islam menjaga nyawa ini lebih penting. Oke, makan monyet haram, tapi menjaga nyawa supaya tetap hidup ini sangat diutamakan. Maka kalah tadi itu yang awalnya haram untuk menyambung nyawa itu boleh, ya, dengan beberapa syarat tadi. Kristen itu jangankan dalam keadaan perang, yang biasa aja dihabisin ya Ustaz ya. Boleh dibuat ini nggak? Kita mirroring untuk membuka akal sehat kita sedikit aja bertanya ke Otennya. Silakan. Boleh nggak? Kita yang sifatnya universal aja. Enggak, ini kan kita sedikit pendekatan logika. Aku orangnya baik kok bang. Aku nggak pernah marah. Serius. Aku akan nanya pelan-pelan baik-baik. Oke? Aku baik hati kok. Oke. Tadi abang siapa yang Kristen yang bertanya? Please jangan kau katakan aku galak. Bang, boleh kita bertanya pelan-pelan? Abang. Dibuka mute-nya. Di. Abang. Kenapa gak manggil Ya, kenapa? Aku baik hati. Ya, Baik gini. Saya kalau ada unik kadang-kadang ke bawah-bawah. Jadi kan pelan-pelan begini. Itu kan kita membuat sebuah hukum yang sifatnya universal. Coba di dalam Islam itu kan membunuh manusia itu dilarang. Ada pengecualian hukumnya ketika orang itu melakukan pembunuhan, alias namanya hukum kisos kan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya nanti. Saya pengen tanya di Kristen itu boleh atau tidak membunuh manusia? Terutama yang tidak bersalah loh. Boleh nggak? Oh, tidak boleh dong. Itu Tuhan boleh. Tidak boleh ya. Iya dong. Tanpa terkecuali. Maaf ya, kalau untuk perjanjian lama setelah Yesus datang itu semua diperbaiki. Jadi setelah Yesus datang itu semua hal-hal yang
lama itu. Ini mungkin ambil dari ini ya, Yesaya ya, Perjanjian atau Hosea ya. enggak. Saya tidak akan membawakan perjanjian yang sudah usang, yang sudah lama. Aku ingin membawa perjanjian yang Oke. sudah baru. Kalau baik. sudah kedatangan Yesus untuk pertama kalinya itu nggak ada lagi itu istilahnya untuk dibunuh. Berarti semuanya dilarang ya, tidak Ya boleh. dong. Menurutmu boleh nggak membunuh Yesus? Kalau membunuh Yesus, Yesus kan dia dibunuh itu kan karena ini sudah dinubuatkan. Dia harus mati seperti itu. Loh, kok malah jadi harus? Tadi katanya nggak Iya boleh. dong, dia kan harus mati. Makanya waktu ditangkap sama tentara Berarti jadi Romawi boleh? kan si Petrus kan mau melawan, terus Yesus bilang, "Nyala kau iblis." Artinya Ya. Yesus mengizinkan untuk dilakukan eksekusi itu. Oke. Andai kan mereka melawan kan bisa saja. Tentara Romawi kesimpulannya waktu itu boleh atau bisa enggak? habis. Jadi orang-orang yang menantang Yesus itu disalib itu adalah Kok malah iblis. jadi kemana-mana? Iya, maksudnya saya seperti itu, Bang. Bukan. Ya boleh. Maksudnya kalau orang yang ini, maksudnya gimana sih? Nggak jelas kan Yesus dibunuh. Iya, Yang di bunuh dalam siapa? ajaran di dalam ajaran Kristen, saya ulang pertanyaannya, anggaplah aku belum bertanya, abang juga lupa ingatannya yang pertanyaan yang lalu. Di dalam ajaran Kristen, boleh nggak membunuh manusia? Di dalam perjanjian baru sudah tidak boleh lagi membunuh. Sudah tidak boleh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nah, ini pertanyaan yang konyol namanya itu. Ini pertanyaan konyol namanya. Bolehkah Iya, membunuh betul, Yesus? Ini kan sudah terjadi. Yesus sudah mati. Ngapain Ya, mau pertanyaan- dipersoalkan seperti itu? Itu kan berandai-andai saja, Saya Bang, ini. saya Kita bukan mencari sedang itu membahas yang tentang kedepannya, sudah Bang. atau Kalau yang belum sudah lewat, terjadinya. kita nggak boleh berandai-andai. Ini Anda selalu berandai-andai aja. Saya bukan membahas tentang sudah Ini kan atau Yesus belumnya. sudah mati. Sudah mati, Nah. bangkit. Ya seperti itu. Sudah naik ke surga. Menurutmu berarti membunuh Yesus itu adalah sebuah kebaikan? Maksudnya siapa yang bunuh? Tanya dulu. Apakah dia orang Kristen? Ini kan ajaran Kayak Kristen mana? kan tidak Kenapa ada yang jadi membunuh. error Sekarang gini? Yesus dibunuh, siapa yang bunuh? Saya nanya pelan-pelan loh bang, dan nggak mau kemana-mana. Di dalam ajaran Kristen tadi Anda sudah katakan tidak boleh membunuh manusia, bahkan tanpa terkecuali. Pertanyaan saya pelan-pelan, menurut abang Yesus yang digantung di kayu salib itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Boleh nggak dia dibunuh? Kalau dibunuh, kalau saya orang Kristen, tentu saya tidak bunuh. Tadi Ini katanya ajaran dia ya, ajaran dia. Tapi kalau tentara Romawi Berarti- atau orang Yahudi, ya mereka melakukan itu ya, itu kan sudah terjadi, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau gitu pada prinsipnya Yesus itu nggak boleh dibunuh. Yesus tetap harus mati. Yesus harus tetap mati. Makanya waktu Petrus mempertahankan Yesus. Kenapa untuk jadi tidak bingung? Enggak, maksudnya abang ini kayaknya menjebak gitu pertanyaannya. Yesus, enggak Ini maksudnya. pertanyaannya begini, Ustadz Bang. Alif, Ini Ustadz Alif, pertanyaannya konyol loh, ganti. Bang. Salah pertanyaan Ustadz itu. Wajar lah dia nggak mau jawab. Coba ganti pertanyaan kayak gini. Nah, Siapa yang silakan. membolehkan membunuh Yesus, abangku? Sudah dibuatkan Yesus akan mati sebagai penebusan. Tuh, dibolehkan Ustadz. Iya, sebagai Boleh. penebusan. Tapi bukan orang Kristen yang membunuh. Ya, Paham yang kan? membolehkan siapa? Yang Iya. membolehkan siapa? Ya tentara Romawi. Pada Oh, berarti Pontius Pilatus. yang membolehkan tentara Romawi aja berarti yang membolehkan. Tuhannya Yesus membolehkan nggak Yesus mati? Ya memang harus mati seperti itu baru terjadi. Boleh Ustadz. Boleh. Dibolehin Ustadz membunuh Tuhannya. Boleh. Boleh Ustadz. Ya. Boleh. Oh, jadi gini Manusia Ustadz aja. cara bertanyanya ya. Ini kan sudah terjadi, sudah terjadi. Manusia aja Yesus ada kan sudah pengecualian, mati. boleh Dia dibunuh. bangkit dan sudah naik ke surga. Apalagi berkaitan Bang. dengan makanan. Itu Anda kan bertanya ini saya kakek yang sudah lalu, Anda mengambil untuk masa akan datang. Itu kan namanya pertanyaan. Bukan konyol. Ustadz Ali bukan begitu Bang Andi. Iya, Ustadz Ali Anda itu yang sedang begini, bertanya begini boleh ya, dan nggak saya bolehnya sampaikan ya. gitu loh. Kalau ajaran Kok merasa agama yang terjebak? bagus itu dilihat dari outputnya, hasilnya. Setiap orang yang melakukan firman itulah agama yang benar. Dari outputnya, sekarang Bukan cuma outputnya, ngomong aja, oke, kuat-kuat, bela outputnya dari hasil pembunuhan Yesus itu apa?
untuk iman Kristen? Outputnya apa? Kita dapat keselamatan ya, keselamatan. Mantap. Nah, Karena Kristen karena melegalkan ya, apa namanya, karena menari-nari yang di menerima atas Kristus penderitaan diam dulu, orang lain. Ewe, susui anaknya dulu ya. Ewe, diam dulu. Dari tadi udah panjang kali lebar. Ewe, minta maaf sama Yesus kau. Ewe, tobat kau ya. Lanjut Ustadz Alif sama Andi. Habis ini nanti Ustaz Tata lanjut ya. Aku cuma pertanyaan sedikit aja. Nah, artinya ketika Kristen malah justru melegalkan, senang dengan terjadinya pembunuhan terhadap Yesus, dia tertawa kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain, bahkan melegalkan Yesus yang manusia tidak bersalah agar dibunuh. Kan gitu. Ini konsep yang sungguh tidak masuk akal. Ketika masalah B2 saja kau permasalahkan, tapi kenapa di depan matamu itu tentang manusia yang mulia, bahkan kau tuhankan, kau legalkan untuk dibunuh. Padahal tadi dilarang membunuh manusia, apalagi manusia itu orang benar, tidak bersalah. Akal sehatnya di mana, bro? Coba. Nggak ada, Om. Nggak ada. Dibungkus aja kalau gitu. Oke, itu ya. Jadi Ustadz Aku Alif tadi kembali Parkun. membukakan, ya. Nanti ke Cak Tata bertanya ya. Ustadz Alif tadi membandingkan kebolehan mana. Sementara kami boleh makan B2 untuk menyelamatkan kehidupan, sementara kalian boleh menghabisi nyawa orang untuk keselamatan para penjahat. Itu bedanya kita. Ya, lanjut bertanya lagi. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Apalagi Inyong. Iyong. Halo. Ya, mau bertanya apa, Nyong? Silakan, Nyong. Mau Mau diskusi atau bertanya. bertanya? Nah, silakan. Ya diskusi lah sambil bertanya. Silakan. Ustaz, lihat Al-Furqan. Apa? Iya, Al-Furqan. gunakan bahasa yang kami bisa mengerti. Bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa roh ya, kami nggak paham. Coba, apa ulangi? Al-Furqan 68. Al-Furqan? Iya. Apa? Al-Furqan. 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 Nggak ada dalam Al-Furqan. Al-Furqan. Iya. Ya, Al-Furqan. Salah. Salah. Ayat keberapa? Kan saya bukan muslim. Kalau salah Iya, ayat keberapa? Lanjut, Iyong, lanjut. Biar cepat ya Tata menjawab. Ayat 68. Jangan buang-buang waktu. Silakan, Cak. Dan Apa orang-orang yang pertanyaannya? tidak Kalau ada orang melakukan yang tiga itu, maka dapat hukuman. Jadi dilarang membunuh. dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Ya. sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah Dan kecuali barang dengan siapa yang alasan melakukan yang benar dan yang tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Oke. Nah di sini Pertanyaannya udah belum? nah, Jangan bernarasi, bertanya. Nggak ada cerita di sini. Pemahamanmu, urusanmu. Pertanyaannya jadi apa? pertanyaan Cak saya, Tata. bagaimana orang yang melakukan kebajikan yang terhindar dari apa yang dinarasikan oleh Al-Furqan 68, tetapi dalam ayat ini mereka mendapat hukuman yang berat. Oke, Padahal terima mereka kasih. Pertanyaannya sudah menjauhi ditangkap. Dari Ya, oke. Ya, Kesalahpahamanmu kami udah paham ya. Kami sudah mendiagnosa penyakitmu apa biar disembuhkan sama Cak Tata. Silakan Dokter Tata. Ini masalah penyakitnya Ya. udah jelas. Lanjut. Ini biar kamu nyambung ya. Ibaratkan gini, Ustadz Alif ini ketua API. Lalu beliau memberi 4 larangan. Orang API tidak boleh komen di Komal Kristen, tidak boleh masuk ke Komal Kristen, tidak boleh nge-give. Barang siapa yang melakukan demikian, maka ditendang oleh Ustadz Alif, dikeluarkan dari API. Sama dengan ini. Hambanya Allah itu diantaranya walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsa allati haramallah illa bil haq. Yang ketiga, wala yaznuna, ya, itu dengan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa melakukan 3 itu, ya, maka nanti akan mendapat siksaan yang pedih, ya. Niscaya ia mendapat hukuman yang berat. Paham nggak? Ya. Jadi gini, hambanya Allah tuh tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina gitu tuh. Terus barang siapa yang melakukan, maksudnya apa? Membunuh,
berzina, ya, maka akan mendapat siksaan yang berat. Paham? Kayak tadi, biar paham. Kata Ustadz Alif, orang api tidak boleh nge-give di Komal Kristen, tidak boleh masuk ke Komal Kristen, tidak boleh komen di Komal Kristen. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maksudnya apa? Dia nge-give, masuk, komen, maka oleh Ustadz Alif akan dikeluarkan dari api, dapat hukuman. Kalau gitu nyambung ya. Ayo silakan. Silakan Iyong, pertanyaan selanjutnya. Biar nanti tahu obatnya apa yang mau dikasih. Silakan. Jujur ya, jangan bohong-bohong terkait apa penyakitmu ya. Lanjut. Saya kasih ilustrasi sederhana lagi. Silakan Di Ustaz. dalam kitab Amsal 6 nomor 16 dan 17, 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh hatinya. Lidah yang berdusta, mata yang bersalah, orang yang menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Itu yang dibenci oleh Tuhan ketika menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Ketika ada orang melakukan itu berarti melanggar firman Tuhan. Nah, tapi ada peristiwa yang kebalik. Justru yang dibenci oleh Tuhan, versi Kristen malah jadi anugerah bagi manusia. Ini yang tidak masuk dalam konsep. Makanya kalau tadi penjelasan Ustadz Tata tidak diterima karena sudah salah kaprah dalam segi imannya. Yaitu ketika yang dibenci oleh Tuhan buat Kristen adalah anugerah. Ibarat lagu Cangcuter. Biar kata orang musibah, bagiku kau anugerah. Tapi kau jadi malaikat firman Tuhan. Lanjut. Ini enggak jelas Pak Ustadz, yang dibenci Tuhan itu apa? Ewe, TTI dulu anaknya ya. Nanti Ewe diam Memang dulu, Ewe betul. dibiar. Ya. Emang nggak Silakan, nyambung, Iyong. nggak nyambung. Nggak nyambung, Iyong, Ri. bukan hakmu untuk menghakimi jawaban karena kau bukan orang Islam. Kalau kau nggak butuh jawaban orang Islam, kau tanya sama orang Kristen. Kau tanya sama Pak Bom sana Al-Quran. Sama Edis kau tanya. Kau kan tanya sama Cak Tata. Cak Tata menjawab. Kau bilang, Ewe TTI anakmu dulu. Ini si Ewe ini lama-lama. Ku salib kau nanti ya. Kau minta maaf sama Yesus sudah memfitnah dia kau tadi. Nggak ada kau minta maaf. Iyong lanjut. Kau tugasmu bertanya. Bukan komplain terhadap jawaban. Siapa kau? Kau nggak terima nggak masalah buat kami. Kau salah paham pun nggak apa-apa. Tapi kau mendapatkan jawaban dari orang Islam. Kalau kau nggak mau silakan turun. Masih banyak ada 1.500 orang Kristen yang mau bertanya itu. Kau mau lanjut bertanya nggak? Ya. Kau Penjelasan mau dari Pak bertanya Ustadz atau tadi, tidak bertanya atau mau menyanggah? Kalau mau menyanggah bawa antitesis. Mau menyanggah Cak Tata bawa data. Kalau enggak diam. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak usah banyak cerita. Buang-buang waktu kalian. Oke. Mau bertanya enggak? 3 pertanyaan maksimal. Habis itu gantian Kristen lain. Silakan. Pertanyaan kedua. Kesempatan dulu yang Kristen lain. Kau pikirkan pertanyaan